Sepatu-sepatu daily beater saya yang awet bener dah. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rifa Risman. Di video kali ini, jujur coy, saya bingung mau buat konten apa gitu ya. Karena dunia perlokalan ini lagi sepi banget, beneran deh. Gak begitu banyak brand-brand lokal yang rilis ya. Semoga di Agustus, September, dan seterusnya nanti bakal rame lagi gitu ya. Jujur saya kangen sih gimmick-gimmickan gitu. Ayo dong, ayo berlokal, semangat. Kemarin tuh buka-buka e-commerce mau beli apa, dan belum nemu yang membuat saya tertarik untuk membahas itu gitu loh. Coba deh, mungkin teman-teman ada saran saya harus bahas brand lokal apa ya. Jujur saya udah nggak tahu, udah mentok gitu ya, buka Instagram, buka e-commerce, nggak ada yang menarik menurut saya gitu ya. Coba deh kalau menurut kalian ada yang menarik dan wajib saya bahas, langsung tulis di komen ya. Nanti saya cek. Kalau emang benar menarik, langsung kita sikat dan kita unboxing bareng-bareng. Kali aja teman-teman penasaran dengan produk itu dan mau beli, ragu-ragu gitu ya. Gak apa-apa, biar saya aja yang beli, nanti kita unboxing, saya unboxing biar teman-teman tahulah gambaran umumnya seperti apa. Nah, di video kali ini untuk mengisi kekosongan konten ini, saya rekomendasiin 4 sneaker lokal yang menurut saya ini awet bener dah ya. Ini udah saya pakai sehari-hari. 4 sepatu ini adalah sepatu daily beater saya. Pokoknya terus-menerus saya pakai sepatu ini. Pasti setiap minggunya ada pakai sepatu-sepatu ini coy. Kurang lebih akan saya share ada 4 sepatu lokal. Oke, yang pertama adalah ini ya, Unerd kolaborasi dengan saya ya. Di sepatu ini itu rilisnya dari keempat sepatu yang mau saya share ya, ini adalah rilis yang paling lama coy. Ini rilisnya di tahun yang lalu, dan sepatu ini udah bener-bener saya pakai daily, harian ya, masih awet seperti yang teman-teman lihat. Sama sekali nggak ada cacatnya dari sepatu ini, sama sekali nggak ada minusnya, kotor-kotor wajar lah ya. Saya pakai sepatu ini udah bener-bener ngawur banget coy. Beberapa kali kehujanan, iya pakai sepatu ini, kering pakai sepatu ini, lumpur-lumpuran pakai sepatu ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat ada kegiatan trekking tuh ya dengan kantor saya waktu saya masih kerja di kantoran. Ini saya pakai untuk trekking juga. Jadi emang bener-bener sepatu daily beater saya. Tapi di sini yang saya suka adalah dari sepatu ini untuk lem-lemnya, sekalipun sepatu ini sering banget kena air ya, kena air hujan lebih tepatnya. Ini untuk sweatnya yang pertama nggak mati. Lemnya ini di bagian sole ke uppernya sama sekali nggak ada yang copot. Part yang paling saya demen dari sepatu ini adalah bagian heelnya ya. Ini menggunakan bahan synthetic leather, tapi saya mengambil konsepnya adalah reptile skin gitu ya. Asik banget kan ya. Sepatu ini dulu itu saya jual dengan harga Rp289.000. Kemudian yang kedua adalah sepatu ini. Udah, ini juga sering banget saya pakai, bahkan kalau ada kegiatan keluar kota, pasti ini adalah salah satu pilihan sepatu yang pasti saya pakai. Ini adalah Kanki Story Kitadake yang warnanya adalah biru. Kabarnya bakal rilis warna yang hitam putih, tapi saya kurang tahu rilisnya kapan ya. Semoga segera, karena kalau warna hitam putih itu menurut saya warnanya bagus banget. Alasan saya menggunakan atau sering banget pakai sepatu ini, yang pertama adalah sepatunya itu enteng, feel-nya cukup nyaman, asalkan teman-teman ganti insole-nya ya. Karena kalau pakai insole yang asli dari si Kanki ini, sepatunya kayak pas dipakai itu kayak kaki kita kayak merosot gitu coy. Jadi di bagian depan sini jadi tumpuannya. Di sini lemnya ini bener-bener rekat banget. Beberapa waktu yang lalu saya juga udah buat konten belajar sepatu. Waktu itu saya buat test bonding ya. Saya kerjasama dengan BPP ya, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Di situ uji daya rekatnya lem antara material di bagian upper dengan material di bagian foxing, dan hasilnya emang mencengangkan banget gitu ya. Misal nih, standarnya yang ditentukan adalah angka 3 untuk kekuatan lem ya, misalkan standarnya angka 3, tapi yang diraih Kanki itu bisa sampai ke angka 4, sampai bahkan mentoknya di angka 5, yang artinya sepatu dari si Kanki ini, khususnya Kanki Story Kitadake yang warnanya green, waktu itu saya bedah ya, saya uji tes bonding, itu daya rekatnya emang bener-bener gokil banget ya. Kemudian yang ketiga adalah ini ya, sepatu kolaborasi saya lagi. Kalau ini adalah sepatu kolaborasi saya dengan Patrobas yang base-nya adalah slip-on, dan ini yang dipakai adalah cloud slip-on ya. Kenapa cloud? Karena di bagian heel-nya ini kelihatan
ada bahan foam dan meshnya yang merupakan karakter atau ciri khas dari Cloud Slip-On. Dan bagi saya, sepatu ini adalah sepatu yang memorable banget karena sebagian cerita hidup saya itu saya tuangkan dalam bentuk puisi yang ada di bagian insole dari sepatu ini ya. Di bagian material kanvasnya ini ada kayak paisley ya. Sebenarnya ini bukan paisley seperti kebanyakan paisley yang teman-teman ketahui. Ini paisley-nya ini saya susun dari tulang belulang. Kenapa saya suka sepatu ini untuk dipakai sehari-hari? Ya pertama karena ini adalah sepatu saya ya. Dan kemudian yang kedua, colorway-nya adalah colorway yang saya suka, ijo-ijo apa ya, ijo-ijo army gini, itu saya suka banget ya, karena dipadu-padankan dengan warna celana apapun menurut saya masih nyambung gitu ya. Terakhir, yang keempat, sepatu daily beater saya yang awet sampai sekarang adalah ini, Kompas Velocity ya. Ini adalah Kompas Velocity versi yang kedua, alias versi yang udah dibenerin ya. Bukan dibenerin, apa ya, direvisi sedikit ya dari versi yang pertama. Dimana versi yang pertama itu di bagian tumitnya sini kan agak tinggi banget ya, dan itu nyekung gini cuy ya, nyekung gini yang alhasil ketika dipakai membuat punggung kaki itu gampang lecet. Sepatu ini itu menurut saya ya, secara look itu beda banget coy, keren banget gitu ya secara look ya. Tapi secara dipakai sehari-hari ya, sebenarnya bukan tipikal sepatu yang nyaman banget, enggak ya. Saya pakai sehari-hari itu saya sukanya adalah karena sepatu ini saya custom. Nah, itu yang pertama. Jadi beda dari yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua, saya berani pakai sepatu ini sehari-hari ya. Sebenarnya sekali lagi ini bukan tipikal sepatu yang nyaman banget, adalah karena insole-nya ini udah saya ganti ya. Di sini insole-nya saya ganti pakai sepatu lain karena jujur saya kurang begitu cocok ya, tipikal kaki saya kurang begitu cocok dengan insole yang ada di seri Velocity. Itu menurut saya agak keras gitu coy ya. Tapi ketika saya ganti insole-nya yang lebih empuk, jadi mendingan lah pakai sepatu ini gitu ya. Yang sebelumnya gampang capek jadi enggak ya. Sekali lagi yang saya suka di sini adalah bener-bener look-nya gitu ya. Asik banget untuk seri Velocity. Jujur untuk masalah desain ini saya akui 40 jempol lah kalau bisa ya. Tapi kalau dari segi kenyamanan ya mungkin sekitar 6-7 lah ya. Sepatu yang menurut saya kalau dibuat daily kurang begitu nyaman coy, tapi karena looknya asik dan ini custom ya, jadi beda dengan yang lainnya. Jadi ya itulah alasan saya menjadikan sepatu ini untuk daily beater saya ya. Baik, segini dulu untuk video kali ini. Beberapa sepatu yang emang beneran saya pakai untuk daily. Dalam satu minggu ada kali 1-2 kali pakai sepatu ini udah pasti coy. Dan sepatu yang saya pakai udah bulat ini aja gitu ya. Sekalipun sepatu-sepatu yang saya punya ya ada beberapa yang lainnya, bahkan ada yang nggak kepake sama sekali ya. Kepake cuma untuk konten aja gitu. Tapi yang emang seringan dibuat daily ya 4 sepatu ini cuy ya. Dan kondisinya masih awet semuanya ya, meskipun ada beberapa sepatu yang susah banget dicarinya, bahkan udah sold out ya. Dan kemudian apalagi ya, ya itu tadi deh ya, menurut saya sepatu ini the best banget lah kalau versi saya. Kalau versinya teman-teman apa nih ya, daily beater kalian coba sepatu apa, sepatu lokal ya, langsung komen di bawah ya. Dan buat teman-teman semuanya, tidak pernah bosan saya sampaikan, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive, enjoy the baby factor, see you next time. Sorry banget ya kalau kontennya konten apa ini? Ini namanya konten memaksakan daripada kosong, nggak ada konten ya kan ya.